ngelihat suami kayak mesti masak, bangun tidur masak sendiri, bersih-bersih, nyuci sendiri, itu sedih gitu buat aku. So aku ngerasa, aduh aku dosa nggak ya begini ya gitu. Pada saat aku berpikir apakah itu dosa, aku bilang ke suami, tapi dia ikhlas, dia rela, dia ridho gitu. Jadi aku ya udah tenang, karena kalau mikir dosa aku takut banget jadi dosa gitu kan, karena ada tugas istri kan. Abis anniversary sama suami. Yang keberapa kakak? Baru 1 tahun. Baru 1 tahun. 1 tahun yang cukup panjang ya, karena kondisinya sini sana. Jadi 1 tahun tuh kayaknya lama banget untuk kita. Gimana sih kehidupan kakak dengan suami ini sudah menikah nih setahun? Memang berbeda daripada mungkin kehidupan rumah tangga normal orang pada umumnya, karena kita kondisinya adalah beda negara nih, aku dan dia gitu. Jadi kayak sekarang aku di sini, suami di sana, terpisah. Jadi kita biasa 1 tahun itu 6 bulan bersama, 6 bulan terpisah gitu. Jadi dijalanin aja, dinikmati rasa rindunya, dirasakan bahagianya saat ketemu. Itu aja jadi kekuatan kita. Saya banyak bertanya Kak Terry, kan tadi nyebut 6 bulan bersama, 6 bulan berpisah. Kenapa sih sebenarnya? Karena kalau aku sendiri kan masih warga negara Indonesia, jadi kalau berada di Amerika nggak boleh lebih dari 6 bulan. Dan kebetulan sampai sekarang masih ada utang-utang pekerjaan yang masih belum selesai. Jadi ya memang udah mungkin pengaturannya seperti itu ya gitu. Jadi ya gitu, pada saat waktunya aku di sana maksimalisasi sebagai istri gitu ya, mengerjakan apa yang bisa emang harus dilakukan. Tapi atas izin suami aku kembali ke sini sekarang. Bekerja juga, tetap berkegiatan, tapi tetap hubungannya masih tetap terjalin. Tapi ada keinginan gak untuk udah deh aku akan tetap di Amerika bareng suami, atau mungkin suami yang kesini seperti itu biar bareng? Sempat jadi pembicaraan, tapi kan untuk berpindah warga negara tidak semudah itu, dan aku cinta Indonesia dan aku sudah berniatan biar gimana pun aku tidak akan pindah jadi warga negara, mudah-mudahan ya. Sampai saat ini aku masih berpikir seperti itu, karena nggak gampang juga gitu. Jangan pernah berpikirnya teman-teman pindah ke Amerika tuh hidup lebih baik apa segala macam, enggak kok. Selama aku udah berapa lama ya ini ya, 1,5 tahun gitu balik sana, aku ngerasain bahwa biar gimana pun hidup di Indonesia lebih enak kok, lebih makmur, lebih tenang juga, lebih semuanya lebih nyaman lah kalau buat aku merasakan, kalau bukan termasuk membandingkan. Tapi juga karena cinta Indonesia, suami juga cinta Indonesia, dia juga suatu saat akan kembali lagi. Jadi ngapain gue pindah jadi warga negara sana kalau nanti juga dia akan balik lagi ke sini gitu. Jadi udah, sekarang apa yang bisa dijalani seperti ini ya seperti ini aja dulu. Dan kita menikmati kok. Berarti suami sekarang lagi bekerja di sana, mungkin nggak bisa untuk nggak bisa, jadi dia masih dalam proses untuk green card gitu. Jadi selama green cardnya nggak keluar, keresmian warga negara nggak keluar, dia nggak bisa keluar dari Amerika gitu sistemnya. Pokoknya mau konsultasi mengenai bagaimana kehidupan jadi warga negara di sana, tanya gue lah. Jadi gitu sistemnya, dia nggak boleh keluar, jadi aku yang bolak-balik gitu. Anak-anak juga gitu. Sulitnya nih ngejalanin masa-masa LDR apa nih, selain kangen ya pasti ya? Kalau aku yang pertama adalah, maksud aku kan kalau kesadaran aku tugas sebagai istri tidak bisa aku jalankan tuh, aku sedih banget ya, paling berpikir bahwa ya maaf ya aku nggak bisa masakin kamu, aduh aku sedih deh kalau gitu, aku nggak bisa bersihin kamar. Terus kalau di sana kan semua kerjain sendiri kan, ngelihat suami kayak mesti masak, bangun tidur masak sendiri, bersih-bersih, nyuci sendiri, itu sedih gitu buat aku. Terus aku ngerasa aduh aku dosa nggak ya begini ya gitu. Pada saat aku berpikir apakah itu dosa, aku bilang ke suami, tapi dia ikhlas, dia rela, dia ridho gitu. Jadi aku ya udah tenang, karena kalau mikir dosa aku takut banget jadi dosa gitu kan, karena ada tugas istri kan sama pasangan gitu. Tapi kembali lagi atas izin suami, dia ridho, kita boleh melakukan ini gitu, berjauhan, tapi hubungannya tetap berjalan. Mungkin masalah terberat Kak Terry sama suami apa sih selama LDRan ini? Masalah beratnya itu tadi, aku takut jadi dosa karena ngelayanin suami. Terus yang kedua juga ya gitulah, biasa takut ada godaan, ada cobaan dan lain-lain gitu. Kayak di sana tahu sendiri kehidupan Amerika seperti apa, kebebasan wanita-wanita di sana tanpa ada tameng sepertinya, kalau mau ngegodain ya saya gitu. Takut gitu aku tuh udah sendiri, gue tukang ngomong gitu, aku tuh pengen kamu di sini jangan gini ya, jangan gitu, jangan gini ya. Terus dengan santainya dia bilang gini, sebenarnya kalau godaan lebih besaran kamu di Indonesia, dia bilang, ya kan, dengan pekerjaan kamu, dengan orang mungkin tahu kamu. Kalau di sini kan lingkungan aku cuma itu doang, dia bilang gitu.
Iya sih, udah gitu kan kayak sosial medianya, WhatsAppnya dia kan aku buka kan, jadi aku tahu semua perempuan yang DM dia, hai kalian, yang WhatsApp dia apa segala, jadi emang kita keterbukaan aja semuanya jadinya. Ya pasti ada ujian ketakutan, jadi kalau dia pergi, kamu kok nggak bilang aku sih, dia anak motor banget sih, kamu naik motor ya ketemu siapa apa segala macam gitu. Cuman ya gitu, mungkin dipertemukan aku yang tukang ngomel, laki gue yang tukang diem gitu, ketawa aja kalau diomelin, jadi ya udah gitu. Jadi nggak jadi Dua-duanya masalah. posesif berarti ya. Aku iya, dia enggak. Dia lebih apa namanya juga laki-laki kan nggak seposesif kita perempuan kali ya. Mungkin kalau dia takut dia lebih kayak lebih ada gengsinya juga ya. Ya udah kamu kalau pergi bilang ya lebih sebatas itu aja kayak gitu. Ya saling menyayangi mencintai tapi nggak sefrontal aku kalau menyampaikan sesuatu. Ya gue biasa ngomong gitu kan bisa menyampaikan. Berarti jaga komunikasinya dengan salah satunya kakak tahu akses WA dia, Instagram dia gitu ya? Iya. Di LDR tuh 3 sih, 1 komunikasi, terus 2 berprasangka baik aja kita gitu, berprasangka baik, usaha dan berprasangka baik, terus yang ketiga harus tetap romantis ya. Romantis tidak ada halangannya karena sekarang sudah ada video call, ada apapun jadi tetap harus dijaga. Oke, after 6 bulan berpisah, 6 bulan ketemu lagi, kalau ketemu tuh kangen-kangenannya gimana? Aduh itu ada tuh yang aku upload yang aku dia baru dari dijemput sama dia di mana di airport. Itu tuh kayak yang itu yang kita nikmati. Jadi rasa setelah berapa bulan suami istri kan nggak semuanya ngerasain itu ya gitu, walaupun mungkin banyak tidak nyamannya, banyak sedihnya gitu. Tapi rasa setelah hampir setengah tahun nggak ketemu lagi, meledaknya rasa cinta itu yang kita nikmati gitu. Jadi selalu mencari celah-celah kebahagiaan di antara mungkin taring-taring ketidaknyamanan lah ibaratnya gitu. Wah kangen kangen nangis-nangisan berbulan-bulan begitu ketemu itu yang kita nikmati. Oke, LDR sama suami tadi nyebut juga ada beberapa masalah. Contohnya apa sih tuh Kak? Mungkin lebih ke kayak apa ya, perbedaan waktu. Kan 12 jam kan waktunya gitu. Gue tidur dia bangun. Gue bangun dia tidur kayak gitu. Jadi memang susah gitu komunikasinya. Waktu untuk mencari komunikasinya. Terus ya itu tadi mungkin ketakutan yang sebenarnya buat aku nggak penting sih, aku aja kali yang ya gitu godaan-godaan dan apa ketidaknyamanan kayak gitu-gitulah, biasalah gitu kan kita nggak bisa ngeliat terus-terusan. Kalau kalian mungkin kalau punya suami malam pulang ke rumah tahu ngapain aja seharian, kalau ini kan enggak gitu, jadi yang kayak gitu-gitu sih. Dia berusaha bisa. Tapi Kak Tere mungkin nggak nanya ke anaknya, ayah ngapain sih malah. Iya, kalau anak-anak sih lebih CS ke gua gitu, jadi udah ngerti lah apa segala macam. Jagain papa ya gitu. Aku yang suka bilang ke anak-anak gitu, jadi mereka yang lebih suka negur bapaknya sih daripada aku gitu. Kadang suka ngadu, nih papa tuh baru pergi udah naik motor yang kayak gitu, terus aku langsung ngomel-ngomel gitu. Enggak gitu, jadi kayak gitu sih. Itulah rumah tangga kayak gitulah, cuman ada hal yang mungkin berbedanya seperti itu. Jadi anak-anak suka ngasih tauin. Tapi emang laki gue juga nggak macem-macem sih orangnya ya, setahu aku gitu. Dan dia jujur banget, cenderung polos juga. Jadi ya udah gitu. Jadi insya Allah aman-aman. Tadi kan nyebut suami juga bilang kan nggak mungkin yang banyak gangguan atau yang banyak goda-goda kamu tuh di Jakarta. Masih bikin single nggak sih? Ya enggak, tapi kalau di sini kan maksudnya aku lebih banyak pekerjaan aku kan lebih banyak ketemu orang. Dunia olahraga lagi kan banyak laki-lakinya gitu. Di entertainment juga orang identiknya seperti apa yang kayak gitulah, lebih banyak ketemu orang dan orang baru kan kalau acara-acara biasanya. Jadi mungkin kalau dari sisi gue cobaan kayak makanya aku bilang gini, kalau kamu kan lebih bisa kemungkinan bisa ketemu mantan di Indonesia kan dia bilang gitu. Kalau aku kan enggak, di sini kan nggak ada mantan, nggak ada apa, dia bilang gitu. Kamu kan mantan kamu banyak tuh di sana, pasti kamu bisa ketemu, aku lebih takut. Dia bilang oh iya sih, jadi harusnya kalau yang lebih takut mungkin dia bukan aku. Ya ketakutan Kak Teri nih tadi nyebut ya, ketakutan masa LDR nih. Tapi menurut Kak Teri apa yang bisa menjamin suami itu bisa setia meskipun jarak? Nggak ada yang jamin itu sih. Nggak ada yang jamin kok, jadi memang kita cuman porsinya kita cuman berusaha aja gitu, jadi yang terbaik, pasangan yang terbaik, udah gitu berserah gitu. Karena gitu kalau apapun yang terjadi ya udah, yang penting kita udah menjadi pasangan yang terbaik. Makanya begitu jauhan gini aku ngerasa aduh aku pasangan yang baik nggak ya dengan keadaan aku nggak bisa melayani dia gitu, dosa nggak ya yang aku takutin kan gitu.
hubungan ke dianya apakah nggak maksimal sebagai istri, hubungan ke Tuhannya lillahi ta'ala aku, apakah aku nggak menjalankan dengan baik. Itu yang aku takutin sih lebih kayak gitu. Tapi kembali lagi suami ngasih izin, memang kondisinya seperti ini, nggak bisa dipaksain juga, kalau dipaksain akan berantakan, jadi ya udah gitu, alhamdulillah. Tapi sudah beremuk gak sih Kak, mau sampai kapan sih LDR ini? Kalau aku sih memang sama suami sebelum menikah kan orang ada perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah kita adalah janji bahwa insya Allah ya rencana kita 5 tahun setelah menikah nanti dia akan kembali ke Indonesia. Jadi kita punya patokan itu gitu, aku juga. Jadi nggak apa-apa lah, ini tinggal 4 tahun lagi lah. Oke, sampai Piala Dunia di Amerika aja aku. Itu 2000 berapa? Karena Piala Dunia Amerika, aku masih ada di Amerika, mau nonton Piala Dunia di sana. Habis itu baru kita kembali insya Allah. Kan nggak tahu ya maksudnya apa yang terjadi nanti, tapi paling nggak kita punya patokan, punya tujuan. Kak Terry ini ngomongin soal anak, kemarin aku lihat beberapa jam lalu Kak Terry baru ngupload nih NBA. Iya. Itu seperti apa ceritanya sih Kak? Iya, jadi kakak yang nomor 1 Luna itu emang nyanyi kan dia gitu. Dari sini, dari Indonesia dulu dia sudah nyanyi kok gitu. Dan ada prosesnya panjang, prosesnya berbulan-bulan. Akhirnya dia diundang untuk menyanyi di NBA di pertandingan Phoenix Sun. Jadi kita ke Phoenix waktu itu. Jadi itu Masya Allah amazing banget kalau buat aku pribadi, karena aku kan udah 10 tahun kali jadi host NBA di sini gitu. Nge-host NBA terus anaknya nyanyi di NBA itu kayaknya aku nangis aja. Oh my god, yang kayak gitu. Jadi seneng banget, bahagia banget, dan gak gampang banget. Dan itu maksudnya kita orang Indonesia nyanyi di Amerika, nyanyi national anthem lagi, terus gamenya bagus lagi pada saat itu gitu. Jadi ya I'm so proud ya, Masya Allah tabarakallah, so proud of her. Kita sekeluarga juga bangga jadinya. Itu emang berarti udah berkarir di sana jadi penyanyi atau gimana? Enggak, kalau kakak masih kuliah, tapi emang ada sistem di NBA yang maksudnya siapapun bisa menyanyi, tapi harus ada track record dan lain-lainnya gitu. Dan mereka pasti akan cari, akan lihat, akan pantau apa seperti apa gitu. Akhirnya setelah melalui proses screening apa segala macem, dia harus kirim demo juga ke NBA-nya gitu. Padahal kan dia juga masih belum resmi warga negara juga ya gitu. Tapi diterima kok dan dipersilakan untuk menyanyi di sana. Itu berapa lama tuh Kak prosesnya sampai bisa jadi nyanyi di NBA? Berapa lama ya, dari aku masih di sini kalau nggak salah mas 4-5 bulan kok prosesnya. Kan satu season NBA kan berapa lama, jadi dari sebelumnya sudah ada proses seperti itu gitu. Dan nggak mudah, dan screeningnya tahu sendiri Amerika gimana, kayaknya kita pikir wah nggak bisa nih karena masih belum keluar resmi warga negara, tapi ternyata enggak kok. Mereka mempersilahkan siapapun untuk bisa berpartisipasi di segala kegiatan yang ada di sana gitu. Tapi harus sudah punya surat untuk tinggal di sana. Kalau aku mah nggak mungkin, karena nggak punya surat kan. Jadi mereka sudah punya surat, jadi mereka bisa gitu.